Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Bangsa Indonesia memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa lain di dunia ini. Jati diri tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini tentu saja bahasa Indonesia menjadi sebuah semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa Indonesia berfungsi untuk mewadahi kesatuan di NKRI yang memiliki beragam suku budaya. Dan namun seperti yang kita ketahui, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia ini mulai berkurang karena generasi muda milenial saat ini terkadang lebih sering membanggakan bahasa lain dibanding bahasa Indonesia. Hal ini menciptakan banyak kerisauan di masyarakat. Tanpa disadari, kita gemar menggunakan bahasa asing untuk menggantikan bahasa Indonesia, bahasa keseharian kita. Padahal kita tahu bahasa Indonesia sudah memberikan banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan untuk keseharian kita. Padahal kata dalam bahasa asing sama saja seperti bahasa Indonesia. Seperti misalnya kita lebih suka menggunakan kata wait untuk mengganti kata tunggu. Kita menggunakan kata on the way untuk mengganti sedang di jalan. Kita menggunakan kata meeting, sedangkan di bahasa Indonesia ada yang namanya kata rapat. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam bahasa Indonesia sudah ada kata-kata tersebut. Lalu mengapa kita harus menggantinya dengan bahasa asing? Teman-teman yang sedang menonton pidato ini, kita tidak bisa membiarkan bahasa Indonesia memudar hanya karena larut dalam arus komunikasi global yang mencampur bahasa asing di dalamnya. Apabila itu dibiarkan, maka bahasa Indonesia akan tersingkir oleh bahasa-bahasa asing. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra dan juga bahasa, yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 28 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai butir ketiganya. Meski semangat bulan bahasa ini hanya 1 tahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini mempunyai kepedulian terhadap budaya bangsa, khususnya bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan juga agar para penerus-penerus generasi selanjutnya melestarikan budaya bangsa, terutama dalam penerapan berbahasa, agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Jadi, untuk memperingati acara bulan bahasa yang diadakan setahun sekali ini, terutama bagi para generasi milenial saat ini, marilah kita meriahkan acara-acara tersebut dan mengikut berpartisipasi dalam setiap acara-acaranya yang diselenggarakan, agar budaya dan bahasa kita akan tetap terjaga dan semangat nasionalisme terus kita genggam bersama-sama. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dibukakan selapang dada. Bilahil fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.